Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Di kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan dosa pada hari kiamat. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang setia meniti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan kemarin di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu antara azan dan iqamah. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang hal-hal yang terkait dengan azan dan iqamah. Wonten masjid niki azane lengkap nggih? 5 waktu ada terus nggih? Alhamdulillah. Berarti ada jamaah terus nggih? Alhamdulillah. Ngoten ya. Berarti kita berhutang budi kalian muadzin ya, orang yang azan. Dan sebagian tempat itu memang muadzin itu tidak ditugaskan ngoten nggih. Kesadaran nggih ngoten. Ya. Sing gelem ya sing azan. Ya. Nek pas mboten enten tiyang niku ya kadang masjide kan sing azan. Ya. Pada masa Rasulullah SAW dan masa para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya, muadzin dan juga imam itu ditunjuk dan ditugaskan oleh negara dan mereka juga diberikan gaji. Ngoten. Saniki itu gaji mboten? Muadzin mboten. Nah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi riyen ini muadzin, imam niku PNS riyen niku. Wonten gajinya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena menjaga syiar sholat kan utama ini. Ya. Bagaimana nanti kalau satu daerah renek sing azan misalnya, sholatnya kapan? Sing aja sinten kayak gitu. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait tentang kewajiban atau kaum muslimin hendaknya menjaga sholat jamaah. Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kalian melaksanakan sholat jamaah. Ma min qaryatin la tuqamu fihil jamaah illa istahwadha alaihim syaitan. Tidaklah satu kampung atau satu desa di mana tidak ditegakkan di situ sholat jamaah kecuali desa itu dikuasai oleh setan. Ya. Maka ketika ada yang adzan mesti ana sing teko ngoten ya. Raketang sing ngadzani dhek sing ngimami ya qomat ya dhewe, ngimami nggih dhewe. Ora apa-apa ngoten. Ya. Sing penting apa? Di desa itu ada adzan. Apalagi ada jamaah. Kenapa tadi Rasulullah menyebutkan ya,
satu desa atau kampung yang tidak ada sholat jamaahnya gitu, ya, maka kampung itu dikuasai oleh setan. Ya, maka banyak kemungkaran, kemudian banyak penyimpangan, kemudian turun azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masjid itu ada yang memakmurkan senajan wong siji, ya, atau dua orang imam sama makmum, kalau tok, maka itu telah menghilangkan nopo, ya, kekuasaan setan untuk menguasai sebuah desa tersebut. Maka jaga, ya, azan ini untuk nopo mengusir setan. Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan niku nopo to? Azan. Azan itu adalah al-i'lam bidukhuli waktu sholat. Pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Jadi pemberitahuan, ya, bahwasanya sudah masuk waktu sholat, ya, dengan lafal khusus, dengan lafal khusus itu azan. Jadi tidak sembarang seruan untuk sholat dinamakan azan. Misalnya, ayo sholat yuk, itu bukan azan. Kenapa? Karena azan itu seruan untuk sholat dengan lafal yang khusus yang ditentukan oleh syariat. Seperti itu. Lah kalau iqomah itu apa? Dari kata qoma yaqum. Berarti apa? Pemberitahuan bahwasannya sholat segera ditegakkan. Berarti pun iqomat, berarti sudah mau dilaksanakan sholat. Tapi kalau azan sudah masuk waktu sholat. Seperti itu. Baik, azan ini diantara syiar agama Islam, di mana satu daerah itu bisa dikenali negeri Muslim atau bukan kalau ada azan, kalau ada azannya. Maka Rasulullah SAW dahulu itu, ya, apabila hendak menyerbu sebuah negeri, maka beliau dan pasukannya itu berhenti di luar kota, di luar kampung itu, ditunggu sampai waktu sholat. Kalau ada azan, berarti itu negeri Muslim sehingga tidak diserang. Seperti itu. Maka apa itu untuk menunjukkan apa? Bahwasanya azan itu syiar. Ya. Makanya negeri-negeri kaum muslimin, ya, hendaknya kemudian mensyiarkan yang namanya azan. Ya. Dan di antara fadilah azan dan iqomah, beberapa akan kami sampaikan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan muadzin dan azan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahammu alaihi lastahammu walau ya'lamuna fit tahjir lastabaku ilaihi walau ya'lamuna fil atamah was subhi la atauhuma walau habwan." Yang artinya Rasulullah bersabda, seandainya manusia itu tahu tentang keutamaan azan dan soft yang pertama, gitu. Seandainya mereka tahu, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak menemukannya, wes keduluan orang, ya, sian azan keduluan terus, atau pengen sholat di soft pertama, rauman, gitu. Seandainya mereka tahu, ya, dan tidak bisa mendapatkan itu kecuali harus berundi di lotre, kayak gitu. Saking wong akeh pengen ngarep kabeh, kudu napa? Di lotre. Lastahammu alaihi, niscaya mereka akan melakukan pengundian tadi itu. Ya, diundi. Walau ya'lamuna fit tahjir, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan waktu at-tahjir, lastabaku ilaihi,
niscaya mereka akan bersegera, berlomba-lomba untuk mendatanginya. Walau ya'lamuna fil atamah. Tahjir itu waktu hajar, yaitu waktu zuhur. Waktu zuhur. Seandainya mereka mengetahui keutamaan waktu zuhur, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendatanginya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seandainya mereka mengetahui tentang keutamaan mafil atamah, waktu Aisyah, waktu Aisyah, was subhi, dan waktu subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Kalau tahu, kan gitu. Ya. Kalau tahu. Nah, kebanyakan tidak mengetahuinya seperti itu. Ya, sehingga subuh ya sedikit jamaahnya, isya sedikit, paling banyak maghrib ya, karena apa? Waktunya orang sudah rehat, sudah mandi, seger, berangkat banyak. Kalau isya udah berkurang, pemeneh subuh adem-adem itu nih berdiding gitu. Nyekel banyu mawon wah, seperti itu. Maka paling sedikit. Nah, Rasulullah mengatakan, seandainya mereka mengetahui keutamaan waktu-waktu itu, niscaya mereka datang ngesot-ngesot tekani. Gitu. Ya. Cuma mereka tidak tahu, seandainya tahu pun apa? Nggak percaya. Ya, terus sekali-kali mungkin ketua takmirnya ngoten nggih, bikin door press ngoten. Ya. Salat subuh sing sik dhewe entuk iPhone. Wah. Oh, mesti apa? Banyak urung subuh wis teko nggih ngoten. Ya gitu. Ya. Karena memang orang itu lebih percaya dengan yang sifatnya materi nggih. Sing ketok, sing enek. Ya, nek ngger swarga, kemudian pahala, sering krungu gitu. Ya, sehingga tidak begitu apa? Tertarik. Ya. Tapi coba nanti dikasih soft pertama kasih 1.000 kebak. Wah, disik-disikan gitu. Iya, gitu. Soft kedua 50.000, ya, soft ketiga 30.000. Kari dewe 1.000. Nah, itu insya Allah banyak ya yang akan datang. Nah, tadi Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan an-nida, yaitu apa? Azan. Ya. Maka para sahabat ya itu mereka berlomba-lomba ya untuk azan. Hanya saja Rasulullah SAW itu telah menentukan muadzinnya, ditentukan muadzin. Agar apa? Ya, dia punya tanggung jawab untuk waktu itu, sehingga tidak sembarangan orang masuk tahu waktunya, ya, sehingga nanti dia bertanggung jawab seperti itu. Muadzinnya Rasulullah berapa? Seperti ini. Bilal tak ngeten nggih ya. Muadzin Rasulullah itu dua. Ya, dua. Setunggal Bilal ya. Yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Kalau Bilal itu kanal Bilal yu'adzin fil lail wa kulu washrabu hatta yu'adzin ibna Umi Maktum. Sungguhnya Bilal itu azannya di malam hari sebelum subuh, ya, azan untuk sholat malam. Wonten mriki mboten? Sebagian tempat niku ada azan 2 kali, gitu. Azan malam, ya, sholat tahajud itu, ya. As-sholatu khairun minan naum. Ya, niku sholat, ya. Itu azannya Bilal sebelum subuh. Maka Rasulullah wa kulu washrobu, kalian makan dan minumlah. Artinya apa? Isah entuk mangan ngombe bagi yang mereka puasa itu loh. Ya, jadi kalau mendengar azannya Bilal masih boleh makan, masih boleh minum. Hatta yu'adzin ibnu Umi Maktum, hingga kalian mendengar azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Kana la yu'adzin illa fil fajri. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak azan kecuali kalau sudah masuk waktu fajar, itu subuh. Abdullah bin Ummi Maktum itu orang buta. Ya, orang buta.
Ya. Di mana Abdullah bin Maktum itu tidak azan kecuali udah dikasih tahu. Wis azan. Baru dia apa? Berdiri azan. Khusus subuh beliau. Khusus apa? Subuh. Ya. Kemudian di antara keutamaan azan yang lainnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW menjanjikan orang yang azan itu akan diampuni dosa-dosanya sejauh suara terdengar azannya. Teko ngendi niki azan? Ling krungokke. Ya, apa meneh nggo tawang. Karung teko sambi mboten. Tai cupang mireng mboten niki? Mireng. Ones tekan dhuwur mriko nggih. Nah, nggih. Kula pun nate munggah teng kuburan mriko, dhuwur mriko. Nggih. Nah, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muadzin yughfar lahu mada sautihi wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin itu akan diampunkan dosanya sejauh suara azannya. Dan ia diberikan pahala sama seperti orang-orang yang melaksanakan sholat bersamanya. Terus ketika dia azan, itu suara terdengar sejauh itu, ya, maka dia diampunkan dosanya seluas itu. Artinya apa? Maha luas ampunan Allah itu berbanding dengan jauhnya suara azannya. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di mana muadzin itu selain diampunkan dosa-dosanya sejauh suara azannya terdengar, wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin, dan ia dibenarkan, atau dalam riwayat lain yashhad lahu, dan akan bersaksi kepadanya seluruh benda yang terjangkau oleh suara azannya. Maksudnya apa? Besok pada hari kiamat, ketika seorang muadzin itu azan, didengar oleh manusia atau hewan atau tumbuhan, serangga kecil atau kemudian batu, tanah, semuanya itu sampai terdengar itu, semuanya besok akan bersaksi pada hari kiamat. Fulan ini orang baik, pernah azan ya Allah, maka berikan syafaat. Kinten-kinten pas azan sing krungu wong pinten? Ya, raketan mangkat apa ora penting krungu nggih mboten? Ya. Kemudian tanah, batu, kemudian binatang, dan juga semuanya itu besok akan bersaksi kepada muadzin. Luar biasa nih, ya, orang yang melaksanakan azan. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, ditambah lagi ia akan diberikan pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya. Ya, jadi pahala orang-orang yang sholat itu dia dapatkan pahala yang sama. Nek pas dia azan, sing teko niku wong 100, lalu melaksanakan sholat sebanyak itu, maka dia dapat pahala sebanyak orang itu. Mantap mboten niki? Mantap, mantap. Ya. Ini keutamaan orang yang azan. Maka setelah ini mungkin sesuk sisian sing azan ya. Azan, ya. Keutamaan azan luar biasa. Dalam riwayat yang disebutkan, ya, Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengisi shaf pertama. Sholat kok ngarep, ya, maka dia mendapatkan solawat rahmat dari Allah dan para malaikat. Ngarep, ampun malah koi wai jangan. Ya, jadi apa? Ngarep niku si-sian. Ya, karena pahala paling banyak. Kan terkadang itu orang sungkan nek sholat nek ngarep.
Ya, merasa aku urung wong apik kok nek mburi wae. Jangan, ya. Meskipun kurang baik, meskipun bukan siapa-siapa, nek masalah sholat ndak boleh ithar, ndak boleh nopo mendahulukan orang lain. Dalam masalah ibadah itu kudu sisian. Adapun masalah hak berupa materi, monggo sing liyane dhisik mawon. Misalnya antri maem liyane mawon, enggak apa-apa, ngoten nggih. Antri BLT liyane mawon, itu enggak apa-apa, ngoten ya. Tapi kalau masalah azan, masalah soft pertama, ya, ngrungokke napa khotbah niku sing disik-disikan ngarep dhewe. Kenapa? Karena dia mendapatkan sholawat dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nggih. Maka ya senajan nanti ada pejabat besar yang mau ikut sholat Jumatan di situ misalnya, ya, tetap dia nek teko keri ya anake mburi ngoten ya. Ndak boleh kemudian iki wis tak jim, wis tak reservasi ngoten ya. Ndak boleh gitu ya. Karena nopo? Karena masjid itu hak umum. Ya, ndak boleh orang ngomong iki nggonku, nggak boleh. Siapa yang datang duluan dia berhak untuk memilih. Rasulullah bersabda, "Man sabaqa ila makanin amin fahuwa aula bihi." Barang siapa yang datang duluan ke tempat umum, masjid, rumah sakit, atau tempat umum misalnya, fahuwa aula bihi, maka dia yang paling berhak untuk memilih tempatnya. Seperti itu. Maka tadi, siapapun, meskipun dia pejabat tinggi dan sebagainya, nek teko keri ya nggone mburi. Ya, nggak boleh kemudian apa nyingkir-nyingkir kayak gitu. Dan itu adalah larangan Rasulullah SAW. Ya, apa ngelangkain apa pundak-pundak itu dilarang. Ya, kecuali memang di depan masih ada kosong nggak apa-apa. Ya, boleh masuk ke depan. Tapi kalau kemudian tidak ada, nyuruh orang untuk geser-geser, aku pengen pindah situ, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi nanti mengusir orang yang sudah duduk di situ. Ya, itu nggak boleh. Kemudian keutamaan muadzin yang lainnya yaitu bahwasannya muadzin orang yang azan pada hari kiamat itu adalah orang yang paling panjang lehernya. Paling panjang lehernya gitu. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW kuntu inda Muawiyah bin Abi Sufyan faja'al muadzin yad'uhu ila shalah faqala Muawiyah, aku pernah bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu datanglah seorang muadzin lalu ia mengumandangkan azan. Faqala Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi yaumal qiyamati, sesungguhnya muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya besok pada hari kiamat. Pripun kok gulune paling dawa. Nah, ya ampun dibayangkan kok jerapah ngoten nggih. Wah, medeni malahan ngoten. Jangan dibayangkan dengan keadaan kita hari ini, ya. Bahwasanya besok keadaan pada hari kiamat itu mengerikan. Ya. Orang akan dihisab sesuai dengan amalnya masing-masing. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, besok itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. 1 mil nggih kira-kira mriki teko endi? Patung macan mriki, Pak. Enten sekilo mboten mriki? 1 mil itu 1,7 kilo. 1,7 kilometer. Nah, itu matahari didekatkan segitu. Sekarang saja jaraknya miliaran kilometer gitu. Pun panas gimana? Ya. Hari-hari ini kan nggih pripun? Nek enek jero adem, nek metu panas gitu. Itu panas sekali. Besok didekatkan satu mil. Nah, dalam keadaan seperti itu manusia berkeringat, ngoten ya? Ya, keringatnya ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Ada yang sampai leher, ada yang sampai 1
mata kaki, ada yang satu lutut dan beda-beda. Ya. Maka muadzin itu besok adalah orang yang paling tenang. Ya. Kenapa? Karena lehernya paling panjang. Orang wedi kelelep ngoten. Ya. Seperti itu. Nah, ini keutamaan muadzin pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya, keutamaan muadzin yang lainnya, bahwasannya azan itu tetap dianjurkan dan diperintahkan apabila sudah masuk waktu sholat, ya, meskipun tidak harus di masjid atau musola. Ya, dimanapun kita, ya, ketika masuk waktu azan dan kita itu mungkin jauh dari masjid atau jauh dari musola, kan sebagian mungkin kan ada yang bekerja di ladang, kena mulai yo malah kaduan, mau balik meneh yo malah nopo. Kadang ada orang-orang yang nopo harus kerja, ya, itu tidak wajib harus pulang sholatnya, ya, maka boleh sholat di tempat pekerjaannya. Maka dahulu kan ada penggembala, kan adoh nih, burung wayang mulai masuk azan mulai enggak, ya, atau orang kerja di ladang sawit misalnya, ya, atau kemudian kopi kan jauh dari perkampungan, maka yang seperti itu tetap disunahkan, dianjurkan tetap azan. Ya, kalau ada temannya berarti sholat jamaah bersama teman-temannya di situ, di kebun kopinya atau kemudian di sawah. Saya pernah lihat juga pas lagi jalan-jalan niku si mongetan niku nggih. Nah, niku ada ibu-ibu tandur, ya, sholat di pinggir jalan. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Masih apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak banyak alasan, wah kotor rasa wae, enggak ada kayak gitu. Ya, engkau wae nek wis mulih enggak, ya. Beliau biasanya rombongan nih tandur niku, ya. Niku salat teng pinggir jalan, Masya Allah, ya. Ini luar biasa. Jadi tidak menghalangi apa seseorang untuk melaksanakan sholat dimanapun ia berada. Oke. Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyata. Abu Sa'id Al-Khudri pernah dibilangi, ya, oleh salah sahabat Ansor, ya, inni araka tuhibbul ghanam, aku melihat kamu itu suka dengan kambing, menggembala kambing, seneng angon gitu. Wal badiyata, dan hidup di apa? Perkampungan Badui. Fa idza kunta fi ghanamika au badiyataka fa'adzin bis salati. Kalau engkau sedang menggembalakan kambingmu atau sedang di tanah Badui atau di di luar kampung lah seperti itu. Fa'adzin bis salati, maka lakukan azan kalau kamu mau sholat. Farfa sautaka bin nida, angkat suaramu le azan yojo isin-isin, ya, angkat suaramu, ya. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syaidalau yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah suara azanmu itu, ya, didengar oleh jin atau manusia atau seluruh benda-benda di situ, kecuali ia semuanya akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Ya. Nah, ini apa? Bentuk dari keutamaan azan. Meskipun seseorang itu berada di luar kampung, ya, maka tetap dianjurkan untuk azan, meskipun ya tidak wajib, ya. Seorang sholat tanpa azan sah mboten? Tetap sah, nah, tetap sah. Tidak azan tetap sah, ya. Cuma itu anjurannya agar apa? Dia tetap azan agar azannya tadi itu didengar oleh semua benda dan besok akan bersaksi kepadanya pada hari kiamat. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan,
orang yang azan kemudian sendirian di tengah ladang atau di padang pasir, lalu tidak ada orang yang datang sholat berjamaah dengan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk sholat di belakangnya berjamaah. Boten ketok ya, dia sholat sendirian di situ, di belakangnya adalah apa? Soft para malaikat. Luar biasa nih. Nah mungkin nek sholat ampun pelingak-pelinguk nek ora yo malaikat ampun. Percaya mawon ngoten nggih. Ya, sudah ada malaikat yang dikirim Allah untuk sholat berjamaah dengannya. Gitu. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan azan ya, bahwasannya azan itu mengusir setan. Ya, azan itu mengusir setan. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'il adzan." Jadi azan itu luar biasa ya. Apabila diperdengarkan azan, maka setan itu lari terbirit-birit, wedi. Ya. Larinya pun disertai dengan kentut. Ya, mlayu karo ngentut niku. Ya. Pripun? Pun nate ngertos nih. Ya, wong mlayu karo ngentut. Ya. Dan bersuara niku nggih. Duar ngoten nggih. Kan boten beradab nggih niku nggih. Ya, lah setan ngoten niku. Ya. Kalau ada kita ya jangan dilakukan ya. Niku perbuatan setan. Ngentut karo mlayu. Ya. Itu adab ya. Nah, fungsinya apa? Setan kok lari sambil kentut itu ya, agar suara azan itu tidak terdengar olehnya. Maka dia lari ke tempat sing boten wonten suara azan. Nyandile lunga. Wis pokoke lunga, mencelat adoh mriko. Karena Allah berikan kepada jin atau setan kemampuan yang tidak sama dengan manusia. Secepat kilat surat lunga, ngoten bisa. Ya, sambil kentut duor gitu, enggak rengah azan. Ya. Makanya ketika satu desa masjid kok ada azan, niku setan melayu kabeh. Mboten teng mriku. Masuk masjid enggak ada setannya. Ya. Kalau sudah selesai azan, la ilaha illallah, balik neh teng mriki. Balik meneh. Ngoten. Ya. Langsung balik napa? Nggodha wong salat. Ya, nggodha wong salat. Ya. Wala huduratun hatta laisal adzan, hingga dia tidak mendengar suara azan tersebut, maka dia lari ke tengah laut atau ke tengah hutan dan sebagainya. Gon-gon yang tidak ada terdengar azan. Fa idza qadal adzan aqbala. Ketika azan itu sudah selesai, maka dia kembali lagi. Fa idza thuwiba biha adbara. Fa'idha qadha at-tatwib aqbala. Ketika dikumandangkan iqamah, melesat lagi, pergi lagi. Ketika azan iqamat sudah selesai, sudah ditegakkan sholat, datang lagi. Hatta yahtur bainal mar'i wa nafsihi, hingga dia menggoda orang-orang yang sholat tadi itu. Ya. Apa? Teringat di benaknya. Ya. Pripun? Setan mengatakan uzkur kada. Eling-elingan kuwi lho, eling-elingan gitu. Itu setan. Ya. Maka kita pernah merasakan ketika sholat malah kelingan, gimana? Waduh, rung tak tutupi mau gitu. Ya. Ngenget jangan, gimana? Kelingan. Ya. Dompet lih digolak-golaki mau kelingan. Wah, kok kono. Gimana? Benar? Ya, iya, ya. Atau setelah belanja malah dihitung tokolan pinggir. Ya, terus apa? Cabene sekian. Lho kok jujule pira mau ya? Wah, dihitung-hitung pas salat. Pernah mboten? Nggih. Lagi. Nggih, ya. Itu kerjaan sinten? Setan, gitu loh. Ya, kerjaan
setan. Terus apa? Yang tadinya itu wis lali, ini malah napa? Jadi kelingan. Gitu. Terus gimana sikap kita? Aja dituruti malah dihitung tenanan malah. Ya, gitu, ya. Dihitung tenanan jutku 5.000, jutku 50.000, tuku iki kok karek semene malah dihitung. Nah, jangan ya. Ketika bisikan setan itu datang, berhenti, ingat aku lagi sholat. Maka apa? Perhatikan bacaannya, fokus dengan gerakannya. Nek niku sholat jamaah, perhatikan apa? Bacaan imamnya. Engko setan yo teko meneh, golek cara meneh. Gen piye dheweke napa? Lalai dari sholat. Ono wae seperti itu. Ya. Itu kerjaan setan. Ya. Makanya tadi untuk menghilangkan di antara setan tadi, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk merapatkan shaf, ya, dan meluruskan shaf. Kenapa? Karena setan itu masuk di sela-sela shaf, ya, yang itu tidak rapat, ya, sehingga dia bisa mengganggu orang yang sholat. Seperti itu. Malam yakun yadkur hatta yadhillar rajulu an yadri kam shalla. Nah, maka ketika seorang tadi mengikuti bisikan setan sing mau kelingan terus diikuti, maka setan kemudian melalaikan dia dari sholat. Terkadang kita lali sholat pirang rakaat. Gimana? Iya. Pirang rakaat. Kadang sujud iki sujudmu seluruh posisi ya. Nah kayak gitu, ya. Itu setan gitu. Lah nek nemoni kondisi seperti itu pripun? Iki wis papat apa telu ya? Papat apa telu? Alah pokoknya ngoten. Enggak boleh ya. Nah, maka nanti ada syariat namanya sujud sahwi gitu. Sujud sahwi, ya. Maka ketika seseorang itu ya, dia ragu-ragu rakaatnya berapa? Papat apa telu ya? Papat apa telu? Mama sholat isya ngoten. Ya. Kelingan niku wau blonjo nih. Ini papat apa telu ya? Papat apa telu? Sing dipilih? Sing akeh gendang rampung. Nggih, ya. Maka Rasulullah mengatakan dak mayari buka ilama layari buka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Nah, sing yakin sing ndi? Sing akeh ngoten ya. Jadi kaidahnya kalau ragu antara 3 dan 4, ya. Papat ku yakin mboten? Belum. Nek telu? Iya. Ya. Jadi yang sedikit itu berarti yang yakin. Sedikit itu yang yakin. Karena telu apa papat yo. Maka telu itu sudah besar kemungkinannya. Nek papat burung mesti. Maka ambil yang 3. Wis iki telu tak hitung telu. Berarti nambah 1 lagi. Ya, 1 lagi, kemudian duduk tahiyat, ya, innaka hamidum majid, sebelum salam sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Ngoten. Itu kalau terjadi keraguan, diambil yang paling sedikit. Nambah melih kemudian mungkin sadèrèngé salam napa sujud sahwi 2 kali. Ngoten. Ya. Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azan ya, itu juga menjadi penyelamat seseorang dari api neraka. Maka orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan azan, ya, maka ia diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diselamatkan dari api neraka. Ini beberapa keutamaan ya, tentang azan yang luar biasa. Maka hendaknya masjid atau musola ya, niku yang azan ya mereka yang suaranya lantang ya, suaranya bagus, sing enom ngoten nggih. Jangan ngandalkan yang sudah tua, sudah sepuh kon azan ngoten nggih ya. Sing enom nyandi ngoten nggih. Kerja Pak. Nggih ya. Orang mesake mbah-mbah, kadang watuk barang ngoten nggih. Ya. Nafase pun boten dawa ya, mesakne. Maka yang muda-muda niku napa? Azan dengan keutamaan yang luar biasa seperti ini, ya. Ngoten nggih. Nah, seperti itu. Nah.
Ya. Kemudian kalau anak kecil boleh mboten adzan? Asal mboten cah cilik adzan? Boleh selama sudah apal hafalan apa? Kalimat adzan. Karena syarat adzan satu muslim. Berarti orang kafir nggak boleh adzan. Ya, kemudian berakal. Berarti tiang edan mboten pareng adzan. Ya. Kemudian balik niku mboten syarat. Artinya apa? Mumayyiz. Sudah paham ya tentang apa adzan. Maka boleh anak kecil selama dia sudah hafal dan bisa tidak apa-apa. Ya, tapi nek agak latihan ampun, kudu sudah dipastikan sudah bisa adzan, boleh. Kelas 4, kelas 5 boleh adzan, tetap sah. Seperti itu. Dan dianjurkan sunnahnya dalam keadaan sudah berwudu, toharoh. Meskipun seandainya adzan tidak wudu tetap sah, tetap boleh. Ya, karena harus nunggu adzan dan adzan, tidak dadak mungkin wudu sih selak loh, kesuwen misalnya, tetap boleh. Ya, tapi yang baik itu berwudu dahulu. Ya. Baik, isak jam pinten? 50. Oh nggih. Ya, saya cukup sekian dulu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Tadi ada meminta waktu untuk bertanya, monggo dipersilahkan. Waalaikumsalam. Yang pertama dan kita perlu mengurusannya bisa mengisi persiapan kadang-kadang ada keperluan di dalam bahasa saya itu di surat-suratan. Lajeng keluar dari dalam sambil saya santai lah. Tujuh bulan yang di dalam Pak bacaanmu salah. Oh iya, yang tak tinggal itu sama. Mau cepat mau tidak tinggal lagi. Gue salah. Lima turun. Dan terus ada yang berjuang itu ingatannya Pak mau bacaanmu berapa? Lakukan sampai besok. Dan kita teman-teman kita diberikan seperti apa? Kita aku juga teman-teman tapi saya khusus dan itu nak sudah itu sudah tapi kalau yang membentuk namun mereka tidak ada karena kemudian bacaan saya saat imam penanggung jawab mampu ada darurat ada kesalahan. Nah ini bagaimana? Mohon kita tidak sama. Besok dijawab yang akan datang. Oh ngaten. Oke, insyaallah. Maka secara lengkap nah imam salah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun pertanyaannya, insyaallah jawabannya di pertemuan yang akan datang nggih. Nggih. Pripun? Pripun? Oh nggih.
Hal agar dan itu agar mungkin saya Oh, nggih, nggih. mungkin saya juga mendengarkan salah satu hal yang mungkin ada yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah dan ada yang benar. Asyhadu an la nah itu apa itu diperbolehkan atau dua-duanya ini hanya suatu pertanyaan yang sudah paham. Nggih. Sami nggih, mungkin pertanyaan jawaban besok napa lasak niki? Mboten napa-napa nggih. Ditunda mboten napa salate? Nggih. Oh nggih, nggih. 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 Jawab untuk sekarang nggih, seperti mawon nggih. Bismillah. Untuk pertanyaan Bapak tadi tentang kesalahan bacaan dalam sholat nggih. Kalau bacaan dalam sholat berupa surat-surat itu tidak masalah. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena bacaan Al-Quran itu hukumnya sunnah. Adapun kalau kesalahan itu dalam Al-Fatihah, nah itu yang nanti bermasalah. Jadi hendaknya seorang imam Fatihahnya sudah pas. Karena kalau Fatihah ini tidak pas, karena ini rukun dalam sholat. Nah, ada kesalahan di situ, itu berpengaruh kepada keabsahan sholat. Adapun surat-surat yang lain, tidak masalah. Meskipun tetap harus nanti memperbaiki bacaan. Ngoten. Oke. Terkait yang kedua, tentang tambahan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada wa, gitu ya, tambahan wawu. Azan ataupun iqamah itu lafalnya sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dan itu adalah ibadah, maka ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu yang pertama. Sehingga kemudian apa, kita tidak dianjurkan untuk merubah-rubahnya, mengurangi atau menambahi. Hanya saja tambahan waw dalam azan atau iqamah itu seandainya dilakukan tidak merubah makna. Dan azan dan iqamah yang tetap sah, ya, tetap sah. Ya, jadi tidak masalah. Artinya tidak merubah makna dan azannya tetap sah, iqamah tetap sah. Ya, cuma nanti kedepannya tetap kembali kepada lafal dan teks yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tambahan wawu tidak merubah makna sama sekali. Ngoten. Nggih, cekap nggih. Nggih, menika sekedhik ingkang saged aturaken wonten pinten nyuwun ageng sami, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.